Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Rasmi dari kelompok 3 PTBM 2 KSRC. Di sini saya akan melakukan simulasi terkait praktikum modul dioda. Nah, pada modul dioda ini kita menggunakan beberapa komponen. Yang pertama ada desain, ada resistor, dan ada dioda. Ada 3 dioda. Jadi kita akan simulasikan terlebih dahulu untuk dioda silikon. Yang pertama itu pada percobaan pertama, yaitu percobaan karakteristik dioda. Pada percobaan ini kita memerlukan desain, resistor, dan juga dioda silikon. Setelah itu kita hubungkan rangkaiannya menggunakan wire. Nah, setelah itu kita taruh ukuran di sini biar rangkaiannya lebih bagus. Nah, setelah itu kita sesuaikan dari resistornya, yaitu 150 kilo ohm, dan untuk desainnya itu ada yang pertama 12 amplitude 12 volt dan frekuensinya 300 Hz. Nah, setelah itu kita gunakan osiloskop untuk melihat sinyalnya. Yang pertama itu kita taruh di sini biar sinyal yang terbaca adalah sinyal asli. Setelah itu kita taruh kita taruh di channel B, kita taruh di sini di dekat resistor. Setelah itu kita lakukan simulasi. Nah, di sini kita pada source kita ubah ke A. Setelah itu untuk channel C bisa dimatikan dan channel B. Setelah itu tekan invert pada channel B. Nah, setelah itu putar-putar untuk menyesuaikan. Nah, setelah itu kita klik bagian kursor untuk mengetahui nilai-nilainya. Nah, tapi kan di sini kan ada banyak, jadi kita agak susah buat nentuin tegangan cut-in sama tegangan breakdown-nya. Untuk itu kita memerlukan rangkaian lain untuk membantunya. Nah, jadi di sini kita akan membuat rangkaian buat menunjangnya seperti ini. Nah, jadi yang pertama itu yang kita butuhkan adalah diodanya. Kita pasang terlebih dahulu dioda. Setelah itu kita kasih setelah itu kita hubungkan ke ground. Terus kita keprop, kita cari current. Setelah itu kita ke DC switch untuk kita mengecek. Nah, terus kita ubah pada DC generator, kita ubah ke manual. Kalinya kita ganti ke X. Klik OK. Setelah itu drag pada current prop, kita drag ke DC switch analysis. Setelah itu, nah, kita dapat melihat tegangan cut-in pada dioda silikon itu sekitar 650 mV sampai 700 mV. Setelah itu kita buat rangkaian yang serupa untuk tegangan breakdown-nya. Lakukan hal yang sama. Nah, di sini dapat dilihat bahwa memiliki tegangan breakdown sekitar 650 mV. Dan untuk selanjutnya kita bisa melakukan hal yang serupa untuk dioda Zener dan dioda germaniumnya. Oke, untuk percobaan selanjutnya itu adalah kita mengukur rangkaian penyiar. Itu ada setengah gelombang dan gelombang penuh. Pertama kita akan menyusun
rangkaian penyarah setengah gelombang. Nah, komponen yang kita butuhkan itu ada desain, trafo, terus ada dioda, ada kapasitor polar dan resistor. Setelah itu kita hubungkan rangkaiannya. Kita kasih ground. Nah, setelah ini kita sesuaikan komponen-komponennya sesuai yang ada pada modul. Pertama, untuk amplitude-nya kita ubah ke 220 dan frekuensinya 50 Hz. Nah, setelah itu kita ubah kembali resistornya sesuai yang tadi, resistansinya itu 150 kilo ohm. Nah, setelah itu kita juga perlu mengubah kapasitornya sesuai dengan yang ada di modul, yaitu 10 mikrofarad. 10 mikro. Nah, setelah sesuai dengan alat dan bahan, kita hubungkan dengan rangkaian kita dengan osiloskop. Nah, untuk channel A sendiri kita hubungkan ke untuk channel A kita hubungkan ke di dekat resistor, dan channel B itu di bawah di dekat ground. Nah, setelah itu kita bisa kita running saja. Di sini dapat dilihat bahwa gelombangnya adalah setengah gelombang. Untuk mengetahui gelombang aslinya, kita dapat memindahkan channel B ke dekat desain sebelum trafo. Kemudian kita running lagi. Ini adalah yang berwarna biru. Ini merupakan sinyal sinusoidal, yang dimana itu adalah sinyal dari AC-nya. Sedangkan yang berwarna kuning adalah setelah dia melewati trafo dan dioda, dan juga setelah melewati kapasitor dan resistor, diperoleh sinyal ripple setengah gelombang. Nah, setelah itu kita juga pada percobaan selanjutnya kita akan melakukan percobaan lagi untuk rangkaian gelombang penuh. Yang kita butuhkan sama sebenarnya, cuman kita menambahkan satu dioda lagi. Nah, setelah semua rangkaian terhubung dan sesuai dengan yang ada pada modul, kita hubungkan dengan osiloskop. Untuk channel A kita bisa hubungkan sini, dan channel B untuk di bagian bawah. Setelah itu kita running. Ini dapat kita lihat bahwa sinyal kuning merupakan sinyal ripple dengan gelombang penuh. Kita juga dapat membandingkan sinyal setengah gelombang dengan sinyal gelombang penuh dengan menghubungkan channel B ke rangkaian setengah gelombang. Setelah itu kita running. Nah, di sini kita mendapatkan bahwa sinyal B merupakan sinyal setengah gelombang, dan yang berwarna kuning merupakan sinyal ripple gelombang penuh, dan yang biru adalah sinyal ripple setengah gelombang. Nah, untuk data-data praktikumnya, untuk praktikum karakteristik dioda itu kita menentukan tegangan cut-in dan tegangan breakdown pada masing-masing dioda. Sedangkan untuk percobaan kedua, untuk penyarah, nah itu ada, kita membuat tabel, ada 4 yang perlu kita cari, yaitu yang pertama penyarah setengah gelombang dengan resistansi konstan, penyarah setengah gelombang dengan kapasitansi konstan, penyarah gelombang penuh dengan resistansi konstan, dan penyarah gelombang penuh dengan kapasitansi konstan.
Nah, untuk data-datanya sudah saya ambil. Nah, ini untuk percobaan pertama, ini untuk percobaan kedua. Mungkin sekian video yang dapat saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.